Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, sebagaimana dijanjikan, materi dalam kesempatan kali ini akan berbicara tentang 5 kaidah fikih besar. Pertemuan kita kali ini akan berbicara tentang 5 kaidah fikih utama, ya. 5 kaidah fikih utama yang dibutuhkan pengetahuan demikian oleh para awamul muslimin, apalah lagi para penuntut ilmu, ya. Kita lihat dalam beberapa kali pertemuan ini kita dapat menyelesaikan berapa kaidah, ya. Berapa kaidah, dan apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan, insya Allah pertemuan demikian akan berlanjut, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan, semoga Allah mudahkan dan berkahi. Bismillah, nabda ad-dars. Kita mulai materinya, ya. Tafadhal ya Syekh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد عدنا إليكم والعود أحمد. Syekh Hafizahullah setelah membuka dengan hamdalah dan kemudian dengan singkat dari khutbatul hajah, kemudian beliau hafizahullah mengatakan, kami telah kembali kepada kalian dan insya Allah akan mengulang apa yang sebagian yang telah kita sampaikan, dan bagaimanapun mengulang dan kembali akan menjadi lebih baik. كنا قد بدأنا في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي في الكلام عن مقدمات وأهمية القواعد الفقهية وتعريفها وبيان الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang secara singkat, ya, muqaddimah, berbicara tentang qawaid fiqhiyah dan usul fiqhiyah, usul fikih, ya, dan telah kita jelaskan juga tentang apa yang menjadi batasan antara kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul, ya. Di pertemuan sebelumnya materi sebelumnya telah kita jelaskan itu. Al-qa'idatu aw al-qawa'idul fiqhiyah laha taqsimatun muta'addidatun bi'tibaratin mukhtalifah. Dan ketahuilah bahwasanya kaidah fikih ini ada beberapa pembagian, ya. Ini ditinjau dari beberapa aspek. ومن ذلك تقسيم القواعد إلى القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية. Di antaranya adalah pembagian kaidah fikih menjadi kaidah fikih yang sifatnya menyeluruh, ya. Dan kemudian kaidah fikih yang sifatnya menyeluruh, dan ini yang menjadi kaidah-kaidah kubro, kaidah besar, ya, yang dikenal dengan 5 kaidah fikih. Wasaniyah ya Syekh. أوضح القاعدة الكلية أي كلية يعني ليست فرعية تتفرع عن قاعدة. عندنا قاعدة كلية وقاعدة فرعية. قاعدة كلية لا تندرج تحت قاعدة أخرى. وقاعدة فرعية هذا القسم الثاني مندرجة تحت قاعدة. Ya, itu kaidah yang bentuk pertama. Ada kaidah yang bentuk kedua, kaidah yang sifatnya lebih spesifik, yang dimana kaidah tersebut terbentuk atau berada di bawah kaidah yang lebih umum dari yang pertama tadi, ya. Terbentuklah kaidah yang dibilang kaidah far'iyah, kaidah yang sifatnya untuk cabang, ya. فالقواعد الكلية التي ليست فرعية ليست مندرجة تحت قاعدة أخرى الكبرى الأكثر فروعا والأوسع تطبيقات ومسائل هي القواعد الخمس.
Nah, berbicara tentang kaidah yang pertama tadi, pembagian kaidah jadi dua, kaidah yang sifatnya besar dengan kaidah kecil. Katakan, kaidah besar adalah kaidah yang memang sifatnya menyeluruh, dan kaidah-kaidah kecil, kaidah yang berada dan terurai dari kaidah besar ini. Oke? Berbicara tentang kaidah-kaidah yang besar ini, inilah yang paling banyak penerapannya. Ini yang paling banyak penerapannya dan paling banyak cakupannya terhadap permasalahan-permasalahan fikih. وهي التي سنبدأ الليلة بها إن شاء الله. Nah, kaidah inilah, kaidah yang besar inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini insya Allah. القواعد الخمس الكبرى الأمور بمقاصدها. Yang pertama diantaranya, kaidah fikih yang besar tersebut, yang pertama al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu terikat dengan maksudnya. قاعدة الثانية Nah, اليقين لا يزول بالشك. kaidah yang kedua yaitu perkara-perkara yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan perkara-perkara yang masih ragu. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. Kaidah yang ketiga, kondisi yang sulit atau kesulitan otomatis mendatangkan kemudahan. القاعدة الرابعة لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. Kaidah yang keempat, la dororo wala diroro, yakni tidak boleh hal-hal yang berbahaya dan tidak boleh hal-hal yang membahayakan. Dengan istilah lain, ad-dororu yuzal, maknanya perkara-perkara yang mengandung doror atau bahaya harus dihilangkan. Al-qa'idatul khamisatu al-'adatu muhakkamah. Kaidah yang kelima, al-'adah muhakkamah, di mana adat atau apa yang berjalan pada sebuah kaum seringkali menjadi di antara patokan hukum, di antara patokan di dalam berhukum. وسنشرع الليلة في القاعدة الأولى ونحاول الانتهاء منها إن شاء الله. Malam ini kita akan memulai dengan kaidah yang pertama, ya, yaitu al-umur bimaqasidiha, bahasa lain al-a'mal binniyat. Sebisa mungkin kita akan habiskan kaidah itu malam ini insyaallah. بشرح ليس مختصرا مخلا ولا طويلا مملا. Sebisa mungkin kita akan menjelaskan kaidah ini dengan kaidah yang dengan penjelasan yang tidaklah juga terlalu singkat sehingga tidak memberikan gambaran yang jelas, tapi tidak juga terlalu panjang dan bikin bete, bikin bosen. Ya. وفي السبت ليلة الأحد سنأخذ القاعدة الثانية والثالثة إن يسر الله. Dan nanti pertemuan berikutnya hari Sabtu, apabila Allah izinkan, kita akan jelaskan tentang kaidah yang kedua dan yang kaidah yang ketiga. Apabila semoga Allah mudahkan. ثم ننظر في الرابعة والخامسة إن يسر الله يوم الأحد نهارا ومساء وإلا ففي وقت آخر إن شاء الله. Dan untuk kaidah yang keempat dan kelima, let's see nanti hari Minggu insya Allah kalau Allah mudahkan. Tapi masih let's see, ya. Kalau nggak bisa kita kejar hari Minggu di pagi dan sore hari, ya insya Allah di lain waktu nanti. Al-qa'idatul ula al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha. Awalan al-ma'na al-ifradi. Tayyib. Al-umur bimaqasidiha kita akan mulai uraikan. Yang pertama, makna ifradi, yakni makna dari setiap kalimat. ما ذكره الأستاذ من حيث اللغة العربية الفصحى هو الصحيح. Dari yang dikatakan Ustadz dari sisi bahasa Arab yang fasih sih sahih, tepat gitu. Cuman bukan itu yang dimaksud. لأن الكلمة في اللغة العربية وفي لغة القرآن والسنة تطلق على الجملة.
Bukan dari Syekh, dikarenakan kalimat di dalam bahasa Quran dan Sunnah juga digunakan maknanya untuk memaknai satu susunan kata. Begini maksudnya. Di kita nih, kalau dibilang kalimat, udah susunan kata, oke? Di Arab biasanya dibilang kalimat itu satu kata. Itu Arab. Adapun kalimat susunan kata di Arab nih jumlah dikatanya begitu. Padahal mah di Quran dan Sunnah seringkali kalimat itu dibilang udah susunan kata. Penggunaan kita lebih sesuai dengan bahasa Quran dan Sunnah. Gitu maksud Syekh. فالمصطلح الأندونوسي المشهور لمصطلح كلمة هو الموافق للقرآن والسنة. المقصود يا كرام قول الله جل وعلا كلا إنها كلمة هو قائلها. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimah huwa qailuha. Nah ya, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang ia katakan. Tuh, kalimat apa itu maksudnya? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Tuh, sebuah ungkapan panjang, ya kan? Mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan kami yakni ke kehidupan dunia, semoga kami beramal saleh di dalam yakni kesempatan kedua yang kau berikan gitu. Kalimatan khafifatan fil mizan, khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan. Ma hiya? Kata dua kalimat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu ringan diucapkan lidah tapi begitu berat di timbangannya di hari akhir kelak nanti. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadi laysat mufradah kata wa innama jumlah. Penggunaan kita kalimat lebih tepat maksudnya. Lakin al-mustalah alaihi al-an anna al-kalimah hiya al-mufradah kata. Oh gitu ya Syekh. Oh gitu. Maksudnya begitu udah tadi. Ya. طيب هذه فائدة بسبب خطئه. طيب. Ini faidah semoga kita fahami ya. طيب المعنى الإفرادي لكل مفردة. Oke, kita akan coba jelaskan dari setiap vocab. Oke, makna dari setiap vocab ini, dari setiap kata yang ada di sini ya. ما معنى الأمور؟ ما معنى المقاصد؟ Apa makna umur? Apa makna maqasid? الأمور جمع أمر. Ketika dikatakan al-umur, umur ini bentuk plural dari kata amr. Jadi singularnya amrun. Pluralnya atau jamaknya umur. Wal amru lahu ma'nayan. Dan ketika dibilang amr, itu memiliki dua makna. Al-amru bima'na talab. Amr bisa artinya perintah. If'al kadha. Lakukan demikian, tuh, itu amr. Wa jam'uhu awamir. Kalau amr yang bermakna perintah ini bentuk pluralnya, bentuk jamaknya awamir, bukan umur. Wal jam'u tsani wal amru wal ma'na tsani al amru bima'na al hal wasya'n. Qala Allah Ta'ala wa ma amru fir'auna birashid ay wa ma halu fir'auna birashid. Adapun makna amr yang kedua lebih menggambarkan makna perkara atau urusan. Oke, dari situ Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Wa ma amru fir'auna birashid." Kagak beres nih urusan Firaun. Tuh. Urusan atau perkara. Wa jam'uhu umur. Nah, amr yang kedua ini yang artinya perkara atau urusan, nah ini baru bentuk pluralnya, bentuk jamaknya umur. Wal maqsudu bihi al-iradatu wan niyyah fil qa'idah. Maqsudu bihi fil qa'idah. Astaghfirullah. Al-amru al-umur wal amr al-maqsudu biha al-aqwal wal af'al. Dan yang dimaksudkan dengan perkara di sini, di dalam kaidah ini ketika dikatakan al-umur bimaqasidiha, maksudnya adalah berbicara tentang ucapan-ucapan dan aktivitas-aktivitas. Yakni seluruh ucapan dan seluruh bentuk aktivitas.
الكلمة الثانية أو المفردة الثانية المقاصد. Kata yang kedua, maqasid. جمع مقصد. Jamak dari kata maqsid. والمراد بالقصد والمقصد النية والإرادة. Maksud dari maksid itu, maksud dari maksid adalah niat dan kehendak. Tujuan. هذا من حيث العموم، وقد تكون النية صحيحة حسنة وقد تكون سيئة فاسدة. Secara umum, secara bahasa yang namanya maksud, konotasinya bisa negatif, bisa positif. Ya, yang namanya niat bisa niat baik, bisa niat buruk. هذا أولا. ثانيا المعنى الإجمالي للقاعدة عموما. ما معنى القاعدة؟ Oke, setelah kita pahami makna tiap kata, baru kita berbicara tentang makna dari rangkaian kata tersebut. Al-umur bimaqasidiha, apa artinya? معناها أن الأمور بين قوسين الأقوال والأفعال. Maknanya adalah bahwasanya setiap ucapan dan aktivitas yang dilakukan seorang hamba تتبع في أحكامها المقاصد والنيات. Hukumnya akan sesuai dengan maksud dan niatnya. صحة وفسادا. Nanti sahihnya atau rusaknya ucapan atau aktivitas hamba tersebut kita hukumi sahih atau tidaknya tergantung niatnya. وثوابا وعقابا. Entah dia dapat pahalakah, entah dia dapat hukumankah dari apa yang dia ucapkan atau dia lakukan, tergantung niatnya. وحرمة وجوازا. Kita hukumi haramkah atau kita hukumi bolehkah apa yang diucapkan dan dilakukan seorang hamba tersebut, bisa tergantung niatnya. وكمالا ونقصانا. Sempurnanya kah kita hukumi atau tidak sempurnanya, amalan tersebut tergantung juga niatnya bisa. فللنية تأثير على أقوال وأفعال المكلف. Maka dapat kita pahami bahwa niat si pelaku, niat itu akan sangat memberikan efek pada aktivitas yang dilakukan oleh si mukallaf. فهي تفسرها. Dan niat bahkan menjelaskan amalan tersebut. وتعينها، تعين أفعاله وأقواله. Bahkan mengarahkan amalan dan ucapan yang dilakukan oleh si mukallaf. إذا كانت محتملة، احتمال. Ya, apabila aktivitas yang dilakukannya ini maknanya bisa multitafsir, maka yang mengarahkan maknanya ke mana adalah niat si mukallaf. وتخصص عامها وتعمم خاصها. Niat bisa mengkhususkan umumnya dan mengumumkan khususnya. فلها تأثير كبير جدا في مجالات متعددة. Maka niat ini niat memiliki efek yang sangat besar di dalam segala aspek. والخلاصة أن أقوال وأفعال المكلف تتبع النية. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya ucapan-ucapan dan aktivitas-aktivitas seorang mukallaf itu akan mengikut, tergantung kepada niatnya. Maksudnya tergantung kepada niatnya. وما سبق ذكره في المعنى الإجمالي إذا أردنا شرحه نحتاج درسين أو ثلاثة. Dan penjelasan makna yang telah kita sampaikan barusan nih, kalau kita mau jelaskan dan uraikan panjang, mungkin kita perlu 2 sampai 3 kali pertemuan. لأن ذينك السطرين السابقين اشتمل على 7 قواعد أو 8 قواعد تقريبا. Karena definisi yang telah kita berikan tadi itu bisa-bisa mencakup ya nih 7 atau 8 kaidah sekitar itulah. وقد قال السبكي الشافعي هذه القاعدة طويلة الذيل متسعة الأنحاء. Al-Imam As-Subki rahimahullah berkata bahwasanya kaidah ini
itu buntutnya begitu panjang dan perutnya begitu lebar. Maksudnya apa? Begitu mendalam dan sangat meluas, mencakup banyak hal. Kaidah ini al-umur bimaqasidiha, ya. ودرسناها على شيخنا سليمان الرحيلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في 8 أو 9 دروس. Bahkan kita sendiri mempelajari kaidah satu itu aja bersama Syekh kami Sulaiman Ar-Ruhaili di Masjid Nabawi. Satu kaidah itu aja menghabiskan 7-8 kali pertemuan. Satu kaidah. وإن يسر الله لقاءات ربما نفصل في هذه القاعدة خصوصا لأهميتها. Kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita pertemuan-pertemuannya berikutnya, insya Allah kita akan jelaskan, kita akan uraikan. وقد ذكر بعض علماء المالكية عن شيخه أنه أوصاه وقال وددت لو أن بعض العلماء في معنى كلامه يتفرغون ويتخصصون لتعريف الناس مقاصدهم في أعمالهم. Bahkan sebagian masyayikh Malikiyah, yakni ulama Malikiyah, mereka berkata, andai saja, aku berharap andai saja ada sebagian ahli ilmu yang tidak menyibukkan dirinya dengan apapun kecuali hanya dengan mengajarkan para manusia tentang niat aja dari amalan-amalan yang mereka lakukan. فالنية بابها عظيم ولعلنا نذكر بعض الأمثلة التي تدل على ذلك. ثالثا yang ketiga الأدلة على هذه القاعدة. Dalil-dalil yang akhirnya membentuk kaidah ini. Ya. القاعدة لا تكون قاعدة وأصلا نبني عليه حتى تكون القاعدة والأصل ثابتا بالأدلة أولا. Kaidah nggak dibilang kaidah sebagai sesuatu yang dibangun di atasnya hal-hal lain, kecuali kaidah tersebut harus tertancap kuat dan nggak goyang. Nah, tertancap kuat dan nggak goyang ini harus banyak dalil yang menguatkannya. Gitu. Pondasi, dasar. Pondasi, dasar. Wa yaqulu ulama al-qa'idatu yuhtajju laha qabla an yuhtajja biha. Nah, para ulama berkata, kaidah ini membutuhkan banyak dalil sebelum kaidah ini menjadi sebuah kekuatan hukum yang bisa digunakan oleh seseorang untuk berhukum, gitu. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Betapa pangkalnya tertancap kuat di bumi dan cabang-cabangnya menjunjung tinggi di langit. الدليل الأول حديث عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث متفق عليه أخرجه الأئمة في مصنفاتهم. Dalil yang pertama ya untuk kaidah ini adalah hadis yang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu bahwasanya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap individu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan aja, gitu. ومن الأدلة أيضا الأدلة التي فيها لفظ الإرادة والقصد والنية معنى متقارب يريدون وجهه من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخر الأدلة التي فيها لفظ الإرادة. Demikian dalil-dalil yang terdapat di dalam nas-nas wahyu yang mencakup kalimat atau istilah iradah, niat, maksud. Ini semua maknanya sama. Hakikatnya demikian, ya. Baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan dan menguatkan kaidah ini. Ya. Wa min al-adillah allati fiha ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhillah ila akhirih. Dan demikian juga dalil-dalil yang di situ sebut ibtigha' wajhillah, ibtigha' mardatillah, ya. Menghendaki wajah Allah, menghendaki keridhaan Allah. Nah, kata ibtigha' juga adalah maksud yang sama dengan kata maksud, niat, kehendak dan lain-lain. Wa min al-adillah adillatul ikhlas
دليل النية الصالحة ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Juga di antara dalilnya adalah ungkapan-ungkapan yang menggunakan makna keikhlasan seperti ala lillah dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah lah agama yang tulus ini. Nah, ya, yang seluruhnya ini. Nah, kata-kata makna-makna yang khalis atau ikhlas ini juga menjadi dalil yang menguatkan kaidah ini. ومن العجيب في اللغة الأندونيسية من العجيب في اللغة الأندونيسية استخدام الإخلاص في غير الإخلاص أحيانا سإخلاصني وهو لا يريد الإخلاص يريد أن تعطيه. Yang ajib di dalam penggunaan istilah kita di Indonesia, penggunaan kata ikhlas untuk menggambarkan sesuatu yang nggak ikhlas. Ketika kita minta bayaran, ya udah seikhlasnya aja gitu. Padahal dia bukan lagi mau yang ikhlasnya, dia mau menginginkan jumlah tertentu gitu. Penggunaan kata ikhlas bukan untuk penerapan ikhlas, hakikatnya begitu. Lafzuhu seikhlasnya, lafaznya sih, iya nggak? Redaksinya sih katanya seikhlasnya begitu. Qalbuhu berharap, tapi hatinya sekarung. Nah, iya nggak? Ini tidak cocok, tidak sesuai. Lafaz nggak cocok sama sesuai. Lafaznya sama niyah. Lafaz ma'a niyah tidak. Lafaz Al-lafaz laisa muwafiqan lin-niyah. Redaksinya tidak berkesesuaian dengan maksud hatinya, dengan niatnya. Baik. Rabi'an بعض الأمثلة والمسائل والتطبيقات لهذه القاعدة. Oke, yang keempat langsung masuk ke penerapan contoh kasus kaidah ini. Ya. المثال الأول. Pertama, misal اختلاف حكم الغسل بسبب اختلاف النية. Bedanya hukum mandi berdasarkan bedanya niat di dalam melakukan mandi tersebut. فإن للنية تأثيرا في الغسل الذي يكون بنية التبرد. يشعر بالحرارة يريد أن يتبرد. Yani niat berefek pada aktivitas misal mandi yang dilakukan oleh seorang hamba. Misal seorang hamba mandi tujuannya tabarrud. Tabarrud yani ngadem. Oke, supaya ngadem aja. Oke. Atau at-tanazzuf min al-araq. Atau hanya untuk membersihkan badan dari keringat, dari peluh. Wa farqun baina al-ghusl bi niyyati at-ta'abbud. Beda mandi demikian ketika mandi dibandingkan dengan mandi dengan niat yang sebagai bentuk ritual. Rajulun kana muhdithan. Seseorang yang berada misalnya dalam kondisi hadas besar. فدخل الخلاء ليغتسل بنية التبرد أو التنظف من العرق أو الغبار. Seseorang berada dalam keadaan hadas besar yang mengharuskan mandi wajib. Oke? Kemudian dia masuk WC, oke? Dan dia mandi, cuman dia mandinya berniat untuk membersihkan badan aja dan untuk ngadem karena gerah. Nasiyan au jahilan hadathahul akbar wal janabah. Dia lupa kalau hakikatnya dia berada dalam kondisi junub. Irtasala ghuslan kamilan lakinna ghuslahu la yujzi' li'annahu lam yanwi niyyat at-ta'abbud wa izalat al-hadath al-akbar. Oh, begitu. Dia udah mandinya sempurna udah, oke? Tapi dia lupa bahwa dia lagi kondisi junub, maka hitungannya dia belum mandi junub. Karena niat dia mandi, niat bebersih dan ngadem, bukan niat menghilangkan hadas. Faham? Idzan man igtasala bi niyyati at-tabarrud aw at-tanadhuf maka wa huwa junubun lam yartafi' hadathuhu. Maka dapat disimpulkan, barang siapa yang mandi sempurna dengan niat untuk bebersih, untuk ngademin badannya doang, okay? Dan dia berada dalam keadaan junub, maka mandinya tersebut masih belum mengangkat junub yang ada padanya.
المثال الثاني Yo. Dapat ya? Contoh yang kedua. رجل من عادته كما هي عادة الجميع من عادته إذا استيقظ من نومه يذهب إلى الخلاء ليتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. Seseorang yang emang punya kebiasaan kalau dia kebangun dari tidur, dia ke WC, kumur-kumur, kemudian bersihin hidung, istinsyak dan membasuh wajahnya. استيقظ قبل الظهر قبل العصر ثم ذهب إلى الخلاء ليغسل ليتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فقط. Dan kemudian misalnya sebelum zuhur dia melakukan hal tersebut, masuk WC untuk kumur-kumur, membersihkan hidung, membersihkan wajahnya, atau membersihkan istinja juga, membersihkan apa yang bekas hadasnya. لماذا فعل ذلك؟ من يجيب؟ Mengapa dia melakukan hal tersebut? Coba siapa yang bisa jawab? Kebiasaan. Kebiasaan. Saya akal Islam wal iman. Ahsan. Dia melakukan itu hanya karena kebiasaan. ذهب إلى الخلاء تمضمض استنشق غسل وجهه كالعادة kebiasaan ثم جاء في فكره أن يغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ويكون وضوءا نقول له berhenti bukan من أول يرجع من أول. Jadi gini, dia punya kebiasaan demikian. Oke? Kemudian suatu hari dia melakukan hal tersebut. Lagi dia kumur-kumur, bersihin hidung, istinsyak, bersihin muka. Dia pikir, sekalian wudhu deh. Tuh. Baru dia sambung ke tangan dan lain-lain. Kagak kaci. Apa dah? Iya enggak sah. Dia mesti ulang dari awal. Karena yang pertama niatnya hanya melakukan kebiasaan, bukan niat ibadah. Jelas. Lianna nisf al-wudu' biniyati al-'adah. Belum kelar. Karena setengah jalan wudunya, niatnya hanya sebuah kebiasaan yang dia lakukan, bukan niat wudu. Al-mithal ats-tsalits. Contoh yang ketiga. Rajulun minal aghniya. Orang tajir, orang kaya. Alaihi zakatun. Dia terkena kewajiban zakat. فرأى مسكينا عند المسجد أو طلبه أحد الفقراء مالا. Dia disamperin sama seseorang yang membutuhkan dan diminta. Okay? فأعطاه إياه بنية الصدقة. Kemudian dia berikan hartanya kepada orang yang memohon pertolongan tadi dengan niat sedekah. ثم تذكر أن عليه زكاة واجبة. Habis kelar sedekah, baru dia ingat, oh iya ya, gue punya zakat, punya kewajiban zakat, gitu. Aku punya kewajiban zakat yang belum aku tunaikan. هل يجزئ أو هل تجزئ الصدقة وتكفي عن الزكاة؟ Boleh nggak sodakohnya yang tadi udah deh itu zakatku aja hitungannya. Tuh, apakah itu menjatuhkan kewajiban zakatnya? Al-jawab, la. Wa innama likulli imri'in Manawa. Maka jawabannya adalah tidak. Okay? Karena setiap individu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Al-mithalur rabi'. Yang keempat. Rajulun makatha biduni ta'amin. Seseorang yang keempat nih. Oke, seseorang dia bertahan enggak makan. في الظهر في العصر يقدم إليه الطعام tidak mau, tidak nafsu makan. Lohor, asar ditawarin makan dia nolak, nggak nafsu makan, aneh begitu. Adzan al-maghrib. Terus beduk maghrib, azan maghrib. Akhadha at-tamr wa ja'ala nafsahu sha'iman. Pas maghrib dia ambil korma dan dia bilang, dan baru dia bilang, oh iya ini buka puasa deh hitungannya, dia buka puasa. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams imsakun biduni niyyah la yasihhu shaumuhu. Waktu dari awal fajar sampai menjelang maghrib dia menahan diri dari makan dan minum, tapi nggak ada niat puasa. Jadi ketika dia buka niatnya puasa, nggak sah. بخلاف ما إذا نوى في أثناء النهار في صوم النفل
في صوم النافلة إذا نوى في أثناء النهار وهو لم يأكل. Tapi awas, ada tapinya nih. Kalau puasanya puasa sunnah, kemudian baru datang niatnya di tengah hari, nggak di ujung pas sudah mau maghrib, okay? Atau di awal hari ketika Rasulullah SAW misalnya nggak ada makanan di rumah, baru idzan ana shaim. Kalau kita, nah itu puasa sunnah, boleh. Al-mithal al-khamis. Misal yang kelima. Itu paham tadi puasa ya, kasusnya ya. Kalau Ramadan nggak boleh begitu. Dia nggak niat puasa dari pagi udah dosa itu. Oke, yang kelima. قد يتكلم شخص في رجل آخر ويبين أخطاءه. Misal kelima, oke? Kadang ada seseorang kita lihat ngomongin orang lain dan ngomongin kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan orang lain. Oke? بالحكمة والعلم والعدل. Tapi dia ngomonginnya dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan fair, dengan adil. ونيته ومقصوده بيان الحق ورد الخطأ والنصيحة للمسلمين. Tapi maksud si pelaku melakukan hal tersebut adalah menjelaskan kekeliruan dan nasihat bagi para kaum muslimin, membantah atau menepis syubhat dan kebatilan. فيكون بهذا الفعل من المأجورين المجاهدين الذابين عن دين الله عز وجل. Maka tuh orang yang tadi ngomongin orang niatnya begitu, maka dia justru termasuk orang yang dapat pahala, orang yang terhitung membela dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. ويتكلم شخص آخر بنفس الكلام في هذا الرجل نفسه. Kemudian ada orang lain berbicara dengan tema yang sama tentang tuh orang juga yang emang keliru. لهوى في نفسه. Tapi berangkat dari emosi, dari nafs, dari hawa. أو انتقاما منه. Atau dalam rangka avenge, balas dendam. أو تشفيا وشماتة وحبا للعيب فيه. Atau berangkat dari puasnya dia ketika membongkar aib tuh orang. Tuh. فيكون بذلك من الآثمين إثما عظيما. Yang kedua ini justru mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang pertama tadi mendapatkan paha, yang kedua dapat dosa. Padahal bentuk aktivitasnya sama, satu. فالكلمة الواحدة قد يقولها شخصان أحدهما يدخل بها الجنة والآخر يخشى عليه من النار والإثم. Maka ungkapan yang sama diucapkan oleh dua orang individu, tapi dengannya satu masuk neraka, dengannya satu masuk surga. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من غضب الله يهوي بها في النار 70 خريفا. Bisa jadi seseorang, sebagaimana sabda Rasul, hadis maksudnya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang berucap hanya dengan sebuah kalimat, okay? Dari di antara kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia remehkan, dia nggak pedulikan kalimat tersebut, padahal dengan itu dia dilemparkan ke dalam neraka 70 musim. نكمل فائدة 3 دقائق. إيش؟ فائدة 3 دقائق. تفضل. وهذا مرض خبيث منتشر بين الرجال والنساء. Nah, penyakit ini, kasus ini maksudnya, penyakit ini adalah penyakit yang banyak tersebar, baik di kalangan lelaki ataupun wanita. وهو إخراج العيب للآخرين والغيبة والنميمة في قالب الرحمة والشفقة. Yaitu itu tadi membongkar aib, ya. Tapi membongkar aibnya dalam bentuk seolah-olah sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kepedulian, padahal justru akhirnya jadi membongkar aib. يسأل عن شخص من إخوانه أين فلان لا نراه فيقول هو مسكين أعانه الله
قد سجن بسبب مشكلة فعلها وهي كذا كذا ويبدأ يذكر عيوبه وفي ظاهر كلامه أنه متألم وأنه يشفق عليه. أين فلانة؟ هي كذا كذا، ابنها فعل كذا، بنتها فعلت كذا كذا، فيذكر عيوبه وهو متألم لهذا، وهو مقصوده أن يوصل عيوب هذا الرجل إلى الآخرين. لكن في قالب، نحن نسميه قالب كأنه ما هو القالب؟ مثل dalam bentuk الذي مثل هذا كوين، يوجد أنواع وأشكال مختلفة. هذا يسمى عندنا مثلا قالب. فهمت المقصود؟ Sebaliknya. Jadi gini, seseorang ketemu orang lain dan bertanya tentang orang lain, mana si Fulan, gimana kabarnya, gitu. Dia menjawab, waduh si Fulan kesian, dia lagi ada masalah begini, dia habisnya melakukan ini, melakukan kasus ini, melakukan kasus ini, melakukan kasus ini tuh. Dia mengungkapkannya seolah-olah dalam bentuk kasihan kepada tuh orang. Padahal tujuannya justru ngebongkar aib-aib tuh orang, maksudnya begitu. Demikian juga para wanita. Ketika ditanya bagaimana si fulanah kabarnya, di mana dia? Kata, aduh si fulanah miskinah ya ini kesian. Oke? Dia begini, dia melakukan ini, dia melakukan putrinya demikian, putranya demikian. Disebutkanlah aib-aibnya dan seolah-olah dia dalam kondisi peduli dan prihatin, padahal lagi justru dalam rangka memuaskan diri membongkar aib saudaranya. هذا مرض خطير يخشى على صاحبه أن يبتليه الله عز وجل. Itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Maksud penyakit di sini hobi. Ya, karena apa? Dikhawatirkan seorang hamba kena bala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi sebuah kebiasaan pada dirinya. جاء في الحديث لا تشمت بأخيك أو الأثر لا تشمت بأخيك أي تحب أن يبتلى. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتلي. Tuh. Dan di dalam hadis Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan kau celak saudaramu dengan dosa yang dia lakukan. Bisa jadi Allah menyelamatkannya dan kemudian Allah timpakan balanya padamu sehingga kau justru yang melakukan dosa tersebut. ينتظر متى سيسقط أخوه في الخطأ. Orang demikian seolah-olah senantiasa nunggu kapan nih saudaranya terjerumus. قد يكون رجلا عاديا ولكن هو يتكلم فيه بالعيب، يتكلم حتى إذا حصل من الخطأ iya memang begitu. Orang demikian emang punya hobi dan dia sengaja nunggu kesalahan saudaranya. Padahal nih orang juga bukan orang penting amat yang dia lagi tunggu. Cuman karena hobinya demikian, sehingga ketika dia melakukan kesalahan dia berkata, iya emang dia begitu. Gitu katanya. Mengenal dia. Apa? Mengenal dia. Ana a'rifuhu min qabl. Oh, mengenal dia. Iya emang dia begitu. Gue tahu dia emang begitu orangnya dari dulu begitu. Qad qultu lakum sabiqan. Udah aneh bilang dulu dia begitu. Udah gue bilangin padahal dulu begitu. Yarahu 'ala al-khairi was-salah was-sitr la yartah hatta yasqut. Kalau dia saudaranya berada dalam kondisi kesolehan, kebaikan dan tertutup aibnya, ini orang demikian yang kena bala demikian dari Allah, dia nggak bakal tenang melihat saudaranya begini. Dia terus pengen ngorek, pengen saudaranya jatuh, begitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah Maha mengetahui siapa hakikatnya mereka yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang berbuat perbaikan. Sayalamu hadza yauma tubla as-sarair wa yuhassalu ma fi as-sudur wa tub'atharu al-qubur. Dia kelak akan mengetahui hal ini semuanya di hari ketika seluruh rahasia dibongkar dan dikeluarkan seluruh isi hati dan dibongkar dan bangkit semua yang ada di dalam kubur. Nas'alullah an yu'afiyana wa iyyakum min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan perlindungan bagi kita semua dari akhlak perangai-perangai yang tercela, perangai-perangai yang hina. Ya. Khamisan, yang kelima. Hal kullu amalin tushtaratu lahu an-niyyah? Oke, apakah setiap amalan
Itu harus dengan niat. Niat nih menjadi syarat bagi amalan tersebut. Gitu. Al-jawabu la. Kejawabannya tidak. Fahunaka suwarun wa a'malun la tushtaratu lahan niyyah. Ada beberapa bentuk amalan yang niat tidak menjadi syarat bagi amalan tersebut. Min dhalika, Di antaranya al-ma'asi, tarkul ma'asi. meninggalkan maksiat. المسلم عندما يدخل في الإسلام ويستقيم على دين الله نيته العامة ترك المعاصي وما يغضب الله. Seseorang yang mulai masuk Islam, okay? Dan kemudian mulai menerapkan nilai-nilai Islam, niat dia secara umum adalah meninggalkan segala hal yang mengundang murka Allah. لكن هل يشترط أن ينوي ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الكذب؟ Apakah disyaratkan baginya untuk meniatkan bagi setiap amalan spesifiknya? Dia harus meniatkan untuk meninggalkan zina, meninggalkan mencuri, meninggalkan minum khamr dan lain-lain gitu. Apakah jadi syarat harus demikian? الجواب لا يشترط بل يصح تركه للمعاصي بدون نية. Maka jawaban yang tepat adalah tidak mesti dengan niat, tidak jadi syarat niat ini. Sah dia meninggalkan seluruh maksiat tersebut tanpa dia niatkan. Gitu. كلنا في هذا اليوم لم ننوي ترك الكذب والسرقة. Semua kita ya di hari ini tidak meniatkan pada diri kita untuk meninggalkan mencuri, meninggalkan dusta. Kita tidak meniatkan itu. هل يصح تركنا؟ نعم. Maka ketika kita tidak melakukan hal tersebut, yakni meninggalkan kasus mencuri, meninggalkan pendusta, apakah berarti kemudian tidak sah amalan kita tersebut karena kita tidak meniatkan untuk meninggalkan hal tersebut? Sah amalan kita. النية ليست شرطا لترك المعاصي ولكنها شرط للثواب والأجر على ترك المعاصي. فمن نوى الترك له أجر، من ترك بدون نية ليس عليه إثم. فترك المعاصي دون نية صحيح، لكنه لا يثاب على الترك، لكن النية شرط للثواب على الترك. فعندما تنوي ترك المعاصي لك أجر أعظم، أما إذا تركت بدون نية فلا شيء عليك وتركك صحيح. Jadi begini, barang siapa yang meninggalkan maksiat-maksiat tanpa dia niatkan, maka amalannya tersebut sah. Yani dia terhitung telah meninggalkan maksiat tersebut sah. Kalaupun tidak dia niatkan. Okay? Tidak ada dosa bagi pelakunya. Ketika dia meninggalkan maksiat tanpa niat, apakah dosa nih orang? Nggak ada dosa. Sah dia meninggalkan maksiatnya adalah sah. Tapi untuk mendapatkan pahala dari meninggalkan maksiat, bukan hanya sebatas sah, tapi dapat pahala juga, baru membutuhkan niat. Gitu. Yani seseorang yang meninggalkan maksiat emang berangkat dari takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, okay? Dengan seseorang yang meninggalkan bentuk maksiat yang sifatnya adalah emang toh sesuatu yang berefek buruk bagi badan, amalannya nih zahirnya sama kan? Cuman yang satu dapat pahala karena niatnya lillahi ta'ala, yang satu hanya demi kesehatan misalnya. Dia nggak mau mengkonsumsi drugs karena apa? Itu berefek buruk buat kesehatan. Dia nggak mau minum alkohol karena itu berefek buruk buat kesehatan. Oke? Nah, dia nggak dapat pahala dari situ, tapi dapat pahala ketika dia meninggalkannya berangkat dari niatnya lillahi ta'ala. Itu maksud dari penjelasan Syekh tadi. Maka meninggalkan maksiat-maksiat tanpa niat sahih, tapi untuk agar mendapatkan pahala dari meninggalkan maksiat tersebut, wajib haruslah seseorang meniatkan
meninggalkan maksiat tersebut lillahi ta'ala gitu. Ya, bisa difahami insyaallah ya. Baik. أنت اليوم لم تذهب إلى مكان معروف بالمعاصي ولم تدخل إلى اليوتيوب لتنظر فيما يغضب الله لم تفعل ولم تنوي أن تترك هذا الشيء صحيح. Sekarang kau tidak pergi ke tempat-tempat yang mendatangkan kemurkaan Allah, okay? Tidak juga kau membuka link-link di YouTube yang mendatangkan kemurkaan Allah, okay? Sahih amalanmu meninggalkan hal tersebut. Kalaupun kau tidak meniatkan untuk hal itu, tapi sahih amalanmu untuk hal itu. Lam tatakallam bil ghibah al-yawm fi fulan. Sekarang sampai pulang nanti kita nggak gibah sama sekali. Misal. Sahih. Sahih. Biduni niyyah sahih. Kalaupun kita tidak niatkan hal tersebut, terhitung sahih amalan kita meninggalkan maksiat. Lakin idza da'atka nafsuka ila adh-dhahab ila makan al-ma'siyah, ila fath al-hatif wan nazar fi al-muharramat, da'atka nafsuka ila ghibat fulan, thumma tarakta dhalika lillahi 'azza wa jalla, ujirta 'ala dhalik wa la tu'jar illa bin niyyah. Nah, beda kasusnya. Ketika kondisi jiwamu lagi pengen mampir ke tempat dugem, tuh. Ke tempat yang maksiat lah, apapun itu. Jiwamu lagi pengen buka mauke atau hal-hal yang diharamkan Allah. Lidahmu gatel pengen ngegibahin orang. Dalam kondisi kemudian kau menahan dirimu lillahi ta'ala demi mendapatkan ridha Allah dan menghindari murka Allah. Dalam kondisi demikian baru kau dapat pahala, bukan hanya sahih. Paham? يقول الله اكتبوها لعبدي حسنة فإنه إنما تركها من جراء لأجل من جراء أي لأجل. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam kasus tersebut, tulislah bagi hambaku tersebut satu bentuk kebaikan, yakni pahala. Tulislah pahala bagi hamba tersebut dikarenakan dia meninggalkan maksiat itu memang berangkat dari takutnya padaku. Dia meninggalkan maksiat tersebut demi aku, kata Allah demikian. Bal inna hadhihi al-mujahadah wa tark wa hajzun nafsi 'an ad-dukhul fi al-ma'siyah wa kasr hawa an-nafs jihadun yajidu al-'abdu ladzatahu wa halawatahu fima ba'd. Bahkan praktek demikian. Ketika seseorang hamba menahan dirinya dari hawa nafsu yang hendak dia lakukan, maksiat yang hendak dia lakukan, kemudian dia menahan dirinya untuk hal tersebut, okay? Ini hakikatnya adalah bentuk jihad yang paling besar. Ini yang dibilang jihadun nafs, yang kelak rasa manisnya dia akan rasakan, efek manisnya bagi jiwanya hal tersebut akan dia rasakan di waktu yang nanti. Mahia مشاكلنا من أكبر مشاكلنا التنازل السريع. Mengalah. Permasalahan kita nih sekarang, bahkan permasalahan kita yang paling besar, kita ini cepat banget ngalah. Maksudnya cepat ngalah sama setan, cepat ngalah sama dorongan syaitan. Wa anta tahtaj ila thabat. Padahal kau harus bertahan, berteguh, bertegar. Idza wajada syaitan annaka salban wa thabitan صعب عليه اختراقك. Apabila syaitan menemui kau berada dalam keadaan tegar dan teguh, maka sulit baginya untuk menembusmu. وهكذا نستمر في المعاصي ولا نقف عند حد. Nah, ketika kita mengalah begitu mudah kepada syaitan, dengan itulah kita akan terus mengalir dalam maksiat itu dan dimainin sama setan. يبدأ في اليوتيوب من الشيخ صالح الفوزان ثم ينتهي في اليوتيوب إلى مكان آخر jauh. Dia mulai di YouTube buka-buka Syekh Saleh Al-Fauzan, terus ngorek-ngorek YouTube, kemana tahu yang YouTube yang dia buka nih, gitu maksudnya, ke link-link yang tidak seharusnya dibuka, gitu. Paham? Nasallallahu an ya'fu anna wa an yusliha ahwalana wa an yu'idana min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Rabbal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh dosa-dosa kita, menutupinya, memaafkannya dan memperbaiki kondisi kita. Awalan tarkul ma'asi la yushtaratu li sihhatihi an-niyyah walakin yushtaratu
lithawab an-niyah. Oke. Maka dapat kita simpulkan berarti, oke? Untuk meninggalkan maksiat tidak disyaratkan harus pakai niat. Tapi untuk mendapatkan pahala dari meninggalkan maksiat baru harus pakai niat. Faham ya? Bisa difahami kaidah itu ya. Oke. Ats-tsaniyan at-turuk kal-ahdath kal-khabath wan-najas. تروك يعني ترك بعض الشيء كالخبث النجس لا يشترط لزواله النية. مثال رجل عندنا يا إخوان في الطهارة عندنا حدث وعندنا نجس أو خبث. أوكي. قطر. قطران. الحدث عبادة لا بد لها لرفعها من النية. الطهارة والوضوء الغسل عبادة لا بد له من النية. لكن إزالة الخبث والنجس من الثوب من المكان من البدن إذا كان هناك في البدن نجاسة لا يشترط لإزالته النجاسة لأنه من التروك الأشياء التي يجب تركها وليس يجب فعلها. لا لأنه من الأشياء التي ماذا قلت؟ سبقكم لا يشترط نية. لا يشترط لإزالته النية. ما هو؟ سبقكم لسانكم. لا يشترط لإزالته الخبث لا يشترط لإزالته النية. نعم. أنا قلت هكذا. لا. إذن هذا هو الصواب. هو الصواب. الحدث يشترط لرفعه النية. الخبث لا يشترط لإزالته النية. أوكي. أبين يا شيخ. وأذكر مثالا حتى يكون الصورة كاملة. بارك الله. مثال رجل توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد. أوكي. فالتصقت النجاسة في ثوبه. نعم. لا ليس هذا. رجل في ثوبه نجاسة. نعم. فعلقه في البيت أو علقه على الحبل في السطح في الأعلى. أوكي. فجاءت الزوجة وغسلت الثوب بدون علمه ونيته. أوكي. أو جاء المطر فغسل الثوب بدون نيته وعلمه. ما حكم هذا الثوب؟ هل زالت عنه النجاسة أم لا؟ الجواب نعم. لم ينوي لم يعلم صحيح لأن الحدث يشترط لرفعه النية والخبث النجس لا يشترط لرفعه النية. Jadi begini, oke? Di antara kasus yang tidak membutuhkan niat, fahami, ada hadas, ada najas, oke? Hadas ini sifat yang ada pada tubuh. Ada najasah. Najasah ini emang kotoran, entah dari air kencing atau kotoran yang mengenai tubuh tuh. Ada itemnya, oke? Untuk menghilangkan hadas ini kondisi tubuh ya, oke? Misalnya dia habis pipis atau dia habis buang air atau dia junub tuh hadas besar atau untuk mengangkat itu harus pakai niat. Tapi untuk membersihkan najis, oke? Nggak usah pakai niat. Contoh kasus seseorang yang bajunya terkena kotoran, oke? Kemudian mau dicuci sama istrinya nggak tahu bahwasanya ada kotoran najis di bajunya tersebut. Akhirnya istrinya mencuci tanpa niat untuk menghilangkan najis. Tuh, pokoknya emang kudu nyuci aja. Apakah sah dan telah terhitung hilang najis dan yang ada pada baju tersebut? Sah kalaupun tidak ada niat. Udah itu maksudnya. هذا أحد الفروق بين الحدث والخبث وهي 6 أو 7 فروق. Itu salah satu pembeda antara hadas dan khobath. Ada 6 atau 7 pembeda sebenarnya, ya. Di antara pembedanya adalah itu hadas untuk menghilangkannya memerlukan niat. Tapi khobath untuk menghilangkannya, khobath ini tadi najis item atau air kencing atau air kotoran, oke? Itu tidak memerlukan niat. ثالثا الأمور والأفعال التي يحصل المقصود بمجرد فعلها دون نية كرد المغصوب
ورد المسروق ورد الودائع الأمانة إلى أهلها. هذه أمور إذا حصلت ورجع الحق إلى أهله cukup يكفي ولا يشترط النية لصحته. مثال رجل سرق هاتفا على فلان ثم وضعه هنا فجاء شخص أخذه وأرجعه إلى صاحبه. رجع إلى صاحبه هل يشترط النية من السارق أن ينوي إرجاعه؟ لا يشترط. هل نقول يلزمك هاتف آخر لأن الأول نيته لا يوجد النية كما في الصلاة؟ لا تشترط النية. إذا رجع المغصوب أو المسروق أو الوديعة الأمانة إلى صاحبها يكفي ذلك ولا تشترط النية للصحة وإن كانت النية شرطا للأجر والتوبة. Kemudian di antara perkara-perkara yang sahih amalan tersebut kalaupun tanpa niat, mengembalikan hal-hal yang sifatnya mengembalikan hal-hal kepada tempatnya masing-masing, seperti mengembalikan amanah, mengembalikan harta yang dirampas. Kalaupun tanpa niat hal tersebut sahih. Contoh, seseorang mencuri handphone orang lain, kemudian seseorang melihatnya dan kemudian mengambil handphone tersebut dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Sah amalan tersebut dilakukan oleh tuh orang yang mengembalikan kalaupun tidak meniatkannya, ya. Jadi sah saja, hitungan sah. Tapi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti kasus sebelumnya tadi. Itu membutuhkan niat lillahi ta'ala. Apa yang menjadi motivasi baginya dalam melakukan hal tersebut? Apakah hanya dalam rangka mau membongkar aib si pencuri aja? Atau memang mau mengembalikannya karena ini bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kasus yang tadi, meninggalkan maksiat. Demikian mengembalikan amanah kepada orang, mengembalikan titipan-titipan kepada si empunya, ya. وضعت كمبيوتر عند الأستاذ. كمبيوتر وضعته عند الأستاذ أمانة وديعة. Aku misal menaruh komputer di si ustadz sebagai bentuk amanah, wadiah. Wadiah yakni titipan, ya. فجئت طرقت الباب أين الأستاذ ليس موجود أريد الكمبيوتر أعطانيه ابنه بدون علمه ونيته هل يكفي أو يلزمه كمبيوتر آخر؟ Kemudian aku mampir ke rumahnya Ustadz, aku ketok pintu, aku minta, ternyata Ustadz nggak ada, dan aku minta mana komputerku. Akhirnya anaknya Ustadz mengembalikan kepadaku komputerku. Apakah sah amalan tersebut baginya karena dia melakukannya tanpa niat? Karena kalau tidak sah berarti dia mesti beli komputer baru balikin tapi dengan niat. Paham nggak? Seperti tadi mengembalikan handphone. Apakah dia mengembalikan handphone tadi tanpa niat? Sah apa enggak? Karena kalau nggak sah berarti dia mesti beli handphone baru dan balikin tapi diiringi dengan niat. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin. Jadi sah. Contoh lagi. Rabi'an raddul huquq ila ahliha أو الحقوق كالنفقة على الزوجة النفقة على الأولاد النفقة على الحيوان لشخص آخر إذا حصلت بدون نية الإنسان أجزأت ولو لم ينوي. مثاله رجل مسافر وضع مالا عند الأستاذ أمانة ثم مرض ابنه فأنفق عليه من ماله بدون نيته هل نقول إنه يجزئ أو نقول لا يجزئ ويلزمه أن يدفع مالا آخر؟ إذا وصل المال إلى الزوجة إلى الأولاد على النفقة على الحيوان مجرد وصول المال والنفقة يحصل به المقصود فلا تشترط النية وإن كانت النية شرطا للثواب وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. Sama kasusnya, hal-hal yang sifatnya mengembalikan apa-apa yang menjadi haknya. Seperti misalnya Syekh pergi dan dia meninggalkan atau menitipkan sebagian hartanya padaku.
Kemudian anaknya Syekh atau istrinya sakit dan membutuhkan. Akhirnya aku memberikan kepadanya apa yang menjadi harta milik Syekh ini yang dititipkan padaku. Aku kembalikan padanya karena mereka memang orang-orang yang berhak untuk dinafkahi Syekh. Apakah sah amalan ini terhitung Syekh berarti menafkahi istri dan anaknya? Sah. Kalaupun Syekh tidak meniatkan hal tersebut. Tapi sah bagi Syekh. Tapi untuk mendapatkan sebuah pahala, dia mesti meniatkan hal itu. Sama seperti meninggalkan maksiat tadi, ya. Bicara sah doang, nggak usah pakai niat sah. Tapi bicara untuk dapat pahala, mesti memang sengaja dia melakukan hal tersebut. Motivasinya mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, tidaklah kau menafkahkan sesuatu, bahkan apa yang kau taruh di mulut istrimu, dengan itu kau menghendaki ridha Allah, kecuali pasti kau diganjar darinya. Tuh, menghendaki ridha Allah, ibtigha wajhillah, ya. بخلاف العبادات كالكفارات وصدقة الفطر والزكاة لا يجوز لآخر أن يخرجها إلا إذا كان المكلف قد علم ونوى. قصدها. أما إذا لم ينوي لا تجزئ لأنها عبادة. Beda kalau sifatnya kewajiban-kewajiban yang sifatnya ritual, kewajiban nafkah yang sifatnya ritual. Tadi Syekh menitipkan hartanya padaku, oke? Dan Syekh punya zakat, punya kafarah yang harus dibayarkan, oke? Maka nggak bisa aku hanya memberikannya tanpa Syekh mengetahuinya, nggak bisa. Maksudnya tidak terhitung jadi pahala bagi Syekh bahwa dia telah menunaikan hal tersebut, tidak terhitung demikian. Ini baru terhitung sah kalau Syekh pun mengetahuinya dan meniatkannya untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian aku yang menyampaikannya baru terhitung sah bagi Syekh. Dia telah membereskan kafaratnya kah, atau telah menunaikan sedekah fitrinya kah, gitu. Khamisan al-mubahat la tushtaratu laha an-niyyah, walakin bin-niyyati الصالحة قد تصير المباحات قربات يؤجر عليها العبد. Kemudian perkara-perkara yang mubah itu nggak memerlukan niat. Tapi perkara-perkara yang mubah dengan niat, diiringi dengan niat yang baik, bisa jadi sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Yani sebuah bentuk ibadah yang seseorang diberikan pahala darinya. Misal. جلوس الإنسان مع أصدقائه مباح، الأكل والطعام والشراب مباح، ولكن إذا نوى الإنسان بالجلوس مع أصدقائه البعد عن الانفراد والوحدة المؤدية إلى المعاصي والخلو بالمعاصي يؤجر على ذلك أجرا عظيما. Contoh, majelis sama teman-teman, hangout sama teman-teman, hukumnya apa? Hukumnya mubah. Demikian makan dan minum juga hukumnya hanya mubah. Tapi kalau seseorang motivasi yang mendorong dirinya untuk duduk bersama teman-temannya adalah agar dia tidak bersendiri aja di dalam ruangan yang akhirnya kalau bersendiri dia jadi melakukan maksiat kepada Allah, demi meninggalkan itu akhirnya dia pergi majelis, maka majelisnya ini adalah juga selain mubah, ini adalah bentuk ibadah yang dia darinya dapat pahala. وهكذا قد يأكل الإنسان أو يشرب أو ينام وينوي بذلك التقوي على طاعة الله عز وجل فيؤجر على ذلك. Demikian juga makan, minum, tidur. Seseorang bisa melakukannya sebagai sebuah kebutuhan dan kegiatan sehari-hari. Tapi seseorang bisa melakukannya berdasarkan niat agar dia menguatkan badannya, memberikan energi bagi badannya untuk dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Tuh. Sehingga kegiatan sehari-hari tersebut menjadi sebuah bentuk ibadah baginya. ولهذا يقول العلامة العثيمين عادات أهل اليقظة عبادات أي قربات وعبادات أهل الغفلة عادات. Dari situ Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, adatu ahlil yaqadhah qurbat atau ibadat. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang memiliki consciousness yang baik, ahlul yaqadhah, yakni orang-orang yang memiliki kesadaran yang sangat baik, level kesadaran yang tinggi.
kebiasaan aktivitas dia nih bisa jadi bentuk-bentuk ibadah, padahal kebiasaan sehari-hari. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan orang yang ghaflah, yang lengah, adatu ahlil ghaflah, ibadat ahli al-ghaflah. ibadat ahli al-ghaflah عادات يذهب إلى مصلى العيد من باب العادة لأنه غافل فتكون العبادة عادة ربما لا يؤجر عليها. Adapun orang-orang yang nggak memiliki kesadaran yang baik, bisa jadi ibadahnya aja dia, ibadah yang dia lakukannya aja hanya sebagai sebuah bentuk kebiasaan yang dia lakukan. Dia pergi ke masjid untuk sholat atau sholat id dan lain-lain. Karena apa? Karena ini memang kebiasaanku sehari-hari. Dia nggak memiliki kesadaran meniatkan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalaupun zahir kegiatannya tersebut adalah bentuk ibadah, nggak dapat pahala dia dari situ. Ya. ولذلك عندما تنقلب العبادات إلى عادات والشعائر إلى عادات يضعف الإيمان والاهتمام بالواجبات فتجد بعض الناس يهتم بصلاة العيد أكثر من اهتمامه بصلاة الفجر في جماعة. Maka dari situ penyakit masyarakat yang terjadi ketika ibadah-ibadah hanya menjadi sebuah adat, menjadi tradisi dan kebiasaan yang berjalan saja. Oke? Akhirnya rusaklah motivasi atau niat yang harusnya mendatangkan pahala dari ibadah-ibadah tersebut. Dan kemudian seringkali dari situ manusia akhirnya meremehkan hal-hal yang sifatnya justru ibadah yang sebenarnya. Tidakkah kita lihat sekarang? Orang lebih memberikan perhatian dan perjuangan untuk melaksanakan sholat id berjamaah. Yang padahal nggak wajib. Tapi mereka berpaling dari sholat subuh berjamaah di masjid. Yang padahal itu jauh lebih utama dan wajib gitu maksudnya. Ya, kenapa? Karena ibadah menjadi sebuah tradisi yang berjalan. Akhirnya kesadaran, consciousness dalam melakukan hal tersebut hilang. Gitu. وربما اهتم في العيد ببعض العادات أكثر من بعض العبادات seperti THR. 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 Ya. Bahkan bisa jadi dia memberikan perhatian lebih kepada perkara-perkara yang sifatnya tradisi daripada hal-hal yang pada dasarnya emang bentuk ibadah, ya. Seperti perhatian mereka terhadap THR, gitu, ya. ربما يهتم بها أكثر من زكاة الفطر مثلا. Mereka lebih memperhatikan tentang hal tersebut daripada perhatian mereka dari zakat fitri yang harusnya mereka keluarkan, dan itu bentuk ibadah. Gitu. قبل العيد يجهز حمراء وزرقاء جديد ثوب لا amplop فلوس يعني زين sebelum Id mereka يبحث عن الجديد طيب sebelum Id berjuang mereka nyiapin yang merah, yang biru dan mesti yang baru, fulus maksudnya. Begitu mereka effort untuk mempersiapkan hal tersebut. بينما صدقة الفطر لا يهتم بها وفي إيصالها وفي وقتها كما يهتم بترتيب موضوع THR, هدايا العيد. Sementara urusan zakat fitri mereka nggak memberikan perhatian dan effort sebesar itu. Apakah dia udah bisa memberikannya dengan bentuk sempurna dan menyampaikannya kepada tujuan yang tepat, atau mungkin bahkan melebihkan jumlahnya supaya bersedekah dan lain-lain gitu? Dia nggak memberikan perhatian sebesar bagaimana dia memberikan perhatian terhadap tradisi THR-an ini. THR هذا له قصة في بدايته في التاريخ الأندونيسي للوظائف الدينية أولا. موظف الدينية ثم ينتقل حتى يصير هدايا للأولاد. تاريخ موظف ديني حصلوه منين؟ كانوا يحصلوا شهرا زيادة تنباهان راتب في رمضان يعطى راتبا زائدا هذا قبل سنوات طويلة. من الحكومة يعني؟ من الحكومة. هذا أصل بداية THR. ثم ينتقل إلى أن يصير هدية للأولاد. فالناس الآن لا يفهمون THR إلا هدية للأولاد. مع أن أصله هو راتب زيادة
للموظف في الدينية كإمام والمؤذن وهكذا. حتى أنا أعرفها من جديد شيخ. ولعلك تراجع، يمكن أنا مخطئ في بعض الأمر. Barakallahu fiik. Jadi ada sejarah THR di Indonesia. Ini juga aneh baru tahu dari Syekh. Jadi zaman dulu buat muwazzaf dini, buat pegawai-pegawai yang sifatnya kegiatan-kegiatan agama, imam dan lain-lain, diberi sama hukumah bonus lebih di Ramadan. Nah, bonus ini dinamain THR, diberi oleh pemerintah dulu tuh. Buat para petugas-petugas yang sifatnya kegiatan agama. Ustadz-ustadz, muadzin, imam, diberi Ramadan, diberi uang lebih oleh pemerintah. Nah, uang ini namanya THR. Kemudian akhirnya THR ini menjadi sebuah budaya yang menyebar bahkan udah di luar muwazzaf dini, di luar pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja agama. Bahkan buat anak-anak kecil juga jadi istilahnya THR gitu. طيب هل نزيد نصف ساعة في القواعد أو نكفي؟ لا mau nambah lagi setengah jam untuk menjelaskan kaidah atau kita cukupkan sampai sini? Anda puas? Anda puas? Saya lanjut يعني استمر يا شيخ. طيب سادسا أو سابعا لا أدري. القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. Nah, pembahasan selanjutnya, kaidah-kaidah yang merupakan anak dari kaidah pertama ini, al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha tadi kita katakan kaidah yang sifatnya global, kaidah besar. Kaidah besar ini beranak nanti menjadi kaidah-kaidah kecil-kecil yang lebih spesifik dan lebih praktis, ya. Baik, tafadhal. Al-qaidatul ula al-ibratu fil 'uqud بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. Kaidah yang pertama, ibrah di dalam akad. Ibrah itu maksudnya hukum yang diambil, nilai yang diambil di dalam akad yang terjadi itu pada maksud dan makna, bukan pada redaksi. Ibrah hukum maksudnya di sini diambil, hukum di dalam akad-akad yang terjadi itu diambil dari maksud dan makna, tidak diambil dari redaksi. Akan lebih dapat difahami dengan contoh. فإذا قلت أهديت لك هذا هدية وتعطيني 3 مليون، اللفظ هدية، المعنى والمقصود بيع. تعطيني أعطيك، هذا بيع. ما العبرة؟ ما المهم هنا؟ ننظر إلى المقصود وإلى الحقيقة. contoh عند المالكية وبعض الفقهاء خلافا للشافعية هذا لا يصلح عندهم. لا يصلح هذا عندهم لأن هذا ليس بيعا، ليس لفظ البيع موجود، وليس هدية في الصورة موجودة، مثل تعارض، فلا يصححونه. المقصود أن المالكية لا يصححون، المالكية يصححون، الشافعية لا يصححون. Oke, contoh ketika kita kasih HP kita ke orang, nih aku hadiahkan HP ini untukmu dan kau berikan padaku 3 juta. Ini kusut karena redaksi adalah hadiah. Tapi apabila kita lihat makna secara umum, ini jadinya jual beli. Iya gak? Karena dia memberikan untuk hadiah ini syarat bayar dulu 3 juta. Ini jadinya jual beli. Tuh, redaksi di sini kusut. Umumnya ulama mengatakan ini jadinya jual beli. Malikiyah bilang kalau nih orang ngasih 3 juta dan ini dikasih HP-nya sah jual beli. Kata kelompok Malikiyah, pengikut Malik bin Anas.
Karena apa? Karena yang dimaksud, kalaupun lafaznya lafaz hadiah, tetap maknanya adalah makna jual beli. Hukum diambil dari makna, dari maksud, tidak dari lafaz atau redaksi. Tuh, dapat nggak lo? Oke? Tapi Syafi'iyah mah rada ribet. Dibilang itu buat jual beli juga nggak sah, katanya gitu. Soalnya apa? Di sini mau jual beli, mau hadiah nggak sah, kata Syafi'iyah. Karena dibilang hadiah nggak masuk bentuknya, dibilang jual beli juga nggak ada ungkapan jual beli di sini. Tuh, akhirnya dia bilang tidak sah jual beli dalam bentuk itu. Begitu. Kalau kata Syafi'iyah. Kita di sini lagi seolah-olah kita mensahihkan jual beli demikian dengan lafaz hadiah, gitu ya. Baik. المثال الثاني جاء رجل فقال هذه الأرض صدقة للمسجد تصدقت بها لبناء مسجد لفظ صدقة المقصود والنية وقف العبرة بالمقصود والمقاصد والحقيقة. Seseorang Dokter bilang memberikan tanahnya, nih tanah ini aku sodakohkan untuk bangun masjid. Tuh, oke? Redaksinya apa tuh? Sodakoh untuk bangun masjid. Padahal makna dan maksudnya ini lebih tepat sodakoh atau wakaf? Wakaf maksudnya, ya nggak jadi sodakoh. Baik. Nah, sah nggak wakaf dia ketika dia melafazkannya dengan sodakoh? Sah. Kenapa? Karena hukum diambil dari maksud, dari makna, tidak dari redaksi. Faham? Tuh maksudnya itu. Udah. Al-qa'idatu tsaniyah an-niyyatu tukhassisu al-lafdh al-'am. Kemudian kaidah berikutnya yang merupakan anak dari kaidah umum awal tadi. Niyah itu mengkhususkan lafaz yang umum. Wa tu'ammimul lafzal khas. Dan niat mengumumkan lafaz yang khusus. Fa'idha qala syakhsun wallahi la adkhulu baita fulan yusi'u ilayh إساءة ليست جيدة في الأدب في بيته فيقول والله لا أدخل بيته ثم انتقل فلان إلى بيت آخر هو قال بيته هذا انتقل إلى مكان آخر هل النية تجعل اللفظ الخاص بيته الخاص هذا أم تعمم كل بيت له فلو انتقل إلى بيت آخر فهو داخل في العموم. اوكي. فهمت المقصود؟ نعم. هو يحلف على بيت خاص. نعم. أو والله لا أدخل عنده، والله لا أجلس معه في بيته مثلا. ثم يلتقي به في مكان آخر ويجلس معه أو يدخل بيته الآخر. هل النية هنا تعمم اللفظ الخاص في بيته هذا تجعله كل بيت أم لا؟ خلاف بين العلماء والصحيح نعم. صار كل بيت له. Oke, masih. Begini, misal contoh kasus lagi. Seseorang yang sakit hati sama orang. Ini orang rumahnya di situ. Akhirnya dia berkata, "Wallah, aku nggak mau masuk rumah dia." Tuh. Oke? Apakah niat ini nggak wallahnya, sumpahnya nih hanya mengikatnya pada rumah dia yang itu doang? Atau seluruh rumah yang ditinggali si fulan yang dia sakit hati darinya? Karena kalau dia pindah ke rumah lain, boleh nggak dia masuk rumah dia yang ono gitu? Oke? Nah ini maksudnya niat menjadikan lafaz yang khusus menjadi umum. Yang sahih menurut para ulama adalah pendapat bahwasanya sumpahnya ini mengenai semua rumah milik si orang tersebut kalaupun dia udah pindah rumah. Tuh, ketika dia pindah rumah dia masih terikat dengan sumpahnya untuk nggak masuk rumah dia. Begitu. Ya. Al-qa'idatu tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Al-yaminu ala niyyati
الحالف إذا لم يكن ظالما ومتعلقا بحق للآخرين. اليمين على نية الحالف إلا إذا كان ظالما أو يتعلق بالحقوق فعلى نية المستحلف. Oke, kaidah berikutnya. Al-yamin ala niyatil halif. Oke, sumpah itu sesuai dengan niat si orang yang mengucapkan sumpahnya. Sumpah itu hukumnya diambil dari maksud atau niat si orang yang mengucapkan sumpahnya. Apabila atau selama hal tersebut tidaklah termasuk bentuk kezaliman atau berkaitan dengan hak-hak orang lain yang bukan milik dia. Contohnya gimana? Nah, اليمين على نية الحالف وإنما لكل امرئ ما نوى بقوله وفعله فإذا نوى شيئا فهو له في قوله وفي يمينه إلا إذا كان ظالما يريد أن يأخذ حق الآخرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما اليمين على نية المستحلف كما في صحيح مسلم وفي رواية وحديث إنما اليمين على ما يصدقك صاحبك. Oke, Anda coba jelaskan. Begini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tuh, sesungguhnya setiap orang dapat apa yang masing-masing mereka niatkan pada itu. Lihat, berarti yamin, sumpah terhitung sesuai dengan maksud orang yang menyebutkan sumpahnya tersebut. Oke? Kemana arah sumpahnya adalah tergantung dia yang bersumpah. Tayyib. Kecuali kalau sifatnya dia zalim atau berkaitan dengan hak orang lain, maka dalam kondisi ini sumpahnya ini adalah sebagaimana yang dimaksud oleh si orang yang menuntut sumpah. Oke? Misal seseorang jaa rajulun minal khawarij al-irhabiyyin, datang seseorang dari golongan khawarij, teroris, yabhathu an syakhsin minal ikhwah al-fudala, dia mencari seseorang ikhwan, orang yang mulia, yuridu idza'ahu li'annahu yuhadziru minhum, dia mau menyakiti tuh ikhwan. Kenapa? Karena dia banyak mentahzir, memperingatkan manusia dari kesesatan khawarij ini. Fakhtaba'a hadzal akh 'inda sadiqin lahu. Akhirnya ikhwan ini, akh ini bersembunyi di rumah salah seorang saudaranya. Faja'u fasa'alu anhu faqala hadza akhi. Akhirnya datanglah khawarij tersebut ke rumah saudaranya itu dan akhirnya dia berkata, ini adalah saudaraku, padahal mah sohibnya bukan saudaranya. Thumma qala wallahi innahu akhi fatarakuhu wa dhahabu. Bahkan dia berani bersumpah, demi Allah dia saudaraku, padahal mah apa? Kawannya bukan saudaranya. Demi melindungi tamunya ini, oke? Sampai dia bersumpah bahwa saya ini saudaranya, begitu. Hadzal halif. Akhirnya ditinggalkanlah pergi khawarij. Hadzal halif, hal huwa zalim? Ini orang yang bersumpah tadi, zalim nggak dia? Jawab, la bal muhsin. Tidak, bahkan dalam hal ini justru dia berbuat baik, menyelamatkan. Hal akhadha haqq al-akharin? Apakah dengan itu ia merampas hak orang lain? La bal hafadha ala akhihi. Tidak, justru dia menjaga saudaranya tersebut, kawannya itu. Idzan yaminuhu ala niyyatihi. Maka sumpah dia dalam hal ini, dia berani bersumpah, itu sesuai dengan niat dia ketika melakukan. وقد حصلت مثل هذه القصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت المؤمن أخو المؤمن. Nah, bahkan kondisi demikian terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membenarkannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh apa yang kau lakukan tepat. Semoga kau diberkahi. Sesungguhnya seorang mukmin saudara dari mukmin yang lain bagaimanapun, gitu. Qala falam yatrukuhu hatta halaftu lahum innahu akhi.
Dia udah menjelaskan, habis nggak mau ditinggalkan gitu. Mereka terus memaksa untuk menangkapnya dan menyakitinya sehingga aku bersumpah dulu pada mereka bahwa dia adalah saudaraku, begitu. Akhrajahu Abu Dawud. Itu riwayatnya Abu Dawud. Nantakil ila al-janib al-akhar. Idza kana zaliman yuridu akhdha haqq al-akharin. Kita berikan contoh lain yang sifatnya kebalikannya. Kalau sumpahnya tersebut zalim dengan tujuan untuk merampas hak orang lain. Huna laisa wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama an-niyyatu ala niyatil mustahlif alladhi ya'khudhu al-yamin. Nah, dalam kaidah ini barulah dalam kasus demikian barulah sumpah itu sesuai dengan niat atau maksud si orang yang lagi menuntut sumpah. Nah, contohnya. Misal رجل أو أذكر قصة وفيها المثال حتى لا نطيل بالأمثلة والقصة. Ada sebuah kisah yang di dalam kisah ini terdapat contoh kasus demikian. رجل حصل بينه وبين الآخر نزاع في أرض هل هي له ورثها عن أبيه أم ليست له. Dua orang berseteru memperebutkan sebuah tanah. Apakah tanah ini punya dia wariskan dari ayahnya, atau sebenarnya bukan punya dia? Walaysa indahu ad-dalil wal bayyinah. Dia nggak punya bukti keterangan yang nyata bahwasanya ini punya dia. Fa'amara al-qadhi an yadhhaba al-khasman ila al-ard, ila nafs al-ard fi al-wadi wa yahlif billah anna hadhihi al-ard lahu warithaha an abih. يعني كل يدعي يا شيخ. كلاهما يدعي وهذا يقول هي لي ورثتها عن أبي والآخر كمان يدعي مثل الآخر يدعي أنها أيضا له. طيب. فقال لهذا تذهب إلى الأرض معنا ونحلفك في الأرض أن هذه الأرض لك ورثتها عن أبيك. فقال مستعد siap. Oke. Nah, dua orang berseteru memperebutkan satu tanah. Setiap individu mengaku memilikinya dan mewarisinya dari orang tuanya. Oke? Tapi nggak ada keterangan tertulis atau bukti yang menjelaskan kepemilikan tanah ini punya siapa. Sengketa nih Jal. Sengketa nih. Akhirnya qadhi menghukumi, ayo pergi kalian berdua kita pergi semua menuju tanah tersebut. Dan kalian harus berani bersumpah atas nama Allah bahwasanya ini milikmu dan kau warisi dari ayahmu. Begitu. Akhirnya kullun musta'id. هذا عندنا الظالم هذا أهم شيء واحد. الظالم يستعد. مستعد. Nih yang zalim dia berkata, oke, ana siap. Tuh, dia zalim padahal. Paham gak zalim? Berarti sebenarnya bukan punya dia nih. Gitu. ذهب هذا الظالم ولبس نعال أبيه صندل لأبيه. punya ya. ثم ذهب إلى الأرض وقال والله إن ما تحت قدمي إن الذي تحت قدمي ورثته عن أبي. Akhirnya nih yang zalim di antara dua orang yang berseteru ini berangkatlah menuju tanah tersebut. Dia berangkat dari rumahnya, dia pakai sendal punya bapaknya. Oke, sampai tanah tersebut dia berani bersumpah, demi Allah, apa yang berada di bawah kakiku ini aku warisi dari ayahku. Oh, paham gak lo? بعض الناس ketipu. Lebih bahaya dari tabung kas. طيب رجل أخذ من رجل 10 مليون. Contoh lain, misal tadi ya Syekh, seseorang mengambil 10 juta dari orang lain. ثم يطلبها منه أرجع لي المال يقول لم آخذ منك. Oke, yani i'arah ya Syekh awalan. Dain. Utang 10 juta dari orang. Ketika masa yang ditentukan, nih orang menagih hutangnya, balikin 10 juta. Nih yang minjam bilang, dia juhud, mengingkari. Aku nggak mengambil 10 juta darimu, begitu. Yakin? Yakin nggak lu? Yakin. Tahlif billahi wallahi lam akhudh minka syai'an. Akhirnya berani bersumpah dia, demi Allah,
Berani sumpah? Berani. Demi Allah, aku tidak mengambil satu hal pun darimu. Wallahi lam akhudh minka 10 milyon fi niyatihi dolar. Oh, demi Allah, aku tidak mengambil 10 juta darimu. Tapi dalam hatinya maksudnya 10 juta dolar. 10 juta rupiah kemarin sih, iya gue ambil gitu. Au lam akhudh minka 10 milyon rupiah fi niyati sakaran al-an. Atau mungkin 10 juta rupiah. Demi Allah aku tidak mengambil darimu 10 juta rupiah sekarang. Iya, waktu itu sih gue ngambil. Hal naqulu wa innama likulli imri'in ma nawa? Dalam kondisi demikian, apakah kita gunakan dengan kaidah yang pertama, setiap individu dapat apa yang dia niatkan aja? Jawab, la. Kenapa? Kenapa? Dimana? Karena zalim. Karena zalim wal yaminu ala niyat المستحلف. القواعد المندرجة كثيرة والأمثلة كثيرة ونحن نذكر بعض الأمثلة ومقصودنا أيضا أن يكون هناك النصيحة في الأمثلة والعلاج لأخطائنا وسلوكنا. فسامحونا على الإطالة. بارك الله فيكم. Jadi demikian. Apakah dalam kasus-kasus ini yang urusan tanah, yang 10 juta utang, apakah kita mau hukumi dengan kaidah umum bahwasanya setiap individu dapat apa yang dia niatkan saja masing-masing begitu? Enggak. Apakah kemudian sesuai dengan kaidah yang sebelumnya bahwasanya niat ini sesuai dengan sumpah si orang yang bersumpah? Enggak. Dalam kasus demikian yang berkaitan dengan kezaliman atau berkaitan dengan hak punya orang lain, sumpah itu harus sesuai dengan maksud orang yang sedang menuntut sumpah, gitu. Bukan maksud orang yang maksud orang yang bersumpah tadi sumpahnya bisa ngeles bohong. Maka dalam hal ini nih sumpah nggak berlaku, nggak kaci. Sumpah yang diambil sebuah hukum di dalam kasus ini adalah sumpah dari orang yang sedang menuntut sumpahnya, gitu. Ini yang diambil ibrohnya dari situ. Itu maksud dari kaidah yang terakhir. Akhtimu biqissatin aydan min al-hiyal li ba'd an-nas fil aiman. Aku beri lagi satu contoh di antara bentuk-bentuk ngeles di dalam sumpah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Rajulun mutazawwijun bimra'atin ukhra. Misal, seseorang menikah dengan imra'ah ukhra, yani thaniyah. Huwa mutazawwij bimra'ah ukhra sumbuni khufyatan. Oke. Seseorang menikah lagi, seorang lelaki menikah lagi dengan wanita baru, tapi ngumpet-ngumpet, katanya begitu, sembunyi-sembunyi, takut katanya. Baik. Wa zawjatuhu tash'uru wa tashukku annahu mutazawwij bi az-zawjah ats-tsaniyah. Zaujatahul ula. Naam. Dan istri pertamanya udah punya feeling nih, kayaknya dikawin lagi deh nih sama yang kedua. Begitu. Wa huwa yaquluha la lastu mutazawwijan. Dan nih lelaki bilang, enggak, aku nggak kawin lagi, begitu. Ihlif yamin wallahi lasta mutazawwijan. Berani sumpah lo, gitu. Lo nggak nikah, begitu. Tidak bisa. Ini lelaki bilang nggak berani, nggak bisa sumpah. La yuridu an yahlif. Dia nggak berani sumpah. Thumma wa huwa qadhi, huwa hakim qadhi, yahkum fi al-mahkamah. Qadhi. Lelaki hada. Naam. Padahal di lelaki qadhi, hakim. Dan dia menghukumi banyak perkara. Ja'at zawjatuhu ats-tsaniyah ila baitihi في صورة سائلة تسأل عن مشكلة لها في بيتها. Oke. Istisyarah. Suatu hari istri yang keduanya nih mendatangi dia di rumahnya, di rumah yang pertama. Oke. Pura-pura mau datang konsultasi sebuah permasalahan yang perlu arahan qadhi ini. Oke. فجاءت إلى البيت تستأذن هل يمكنني أن أسأل الشيخ القاضي عن مسألة. Dia datang ke rumah, ngetok pintu dan minta izin, bolehkah aku bertemu dengan Syekh, mau konsultasi, bertanya tentang permasalahan. Ya, Syekh ini adalah suaminya. Oke? Tas'al az-zawjah. Nah, monggo tafadhalin. Istri pertama yang membukakan pintu. Istri pertama dengan polosnya berkata, "Oh iya, silahkan." Nah, taqulu az-zawjatu ats-tsaniyah, "Zawji mutazawwijun
بزوجة أخرى وأنا أشك في ذلك. تسأل الشيخ أمام زوجته الأولى وهي لا تعلم أنها زوجة. Ya khabar aswad. Jadi begitu jauh. Akhirnya nih wanita bertemulah dengan syekh, yang dimana wanita ini adalah istri kedua. Oke, di depan istri pertamanya bertanya kepada syekh qadhi yang juga suaminya. Oke, suamiku menikah lagi dengan wanita. Oke. وتقول له زوجي أشك أنه متزوج وأطلب منه أن يحلف لي. Dan kemudian aku ragu nih. كيف يا شيخ الزوجة الثانية تسأله عندي مشكلة أريد منك العلاج. زوجي أشعر أنه متزوج بزوجة ثانية ويخفي ذلك علي. Nah yang kedua nih konsultasi kepada syekh ini. Ya syekh, aku rasa suamiku nih menikah lagi nih. Aku curiga nih suamiku menikah lagi dan dia menyembunyikannya dariku. Wa ana atlubu minhu an yahlifa li. Kemudian aku memintanya untuk bersumpah padaku. Likai atma'in wa artah. Supaya aku tenang dan aku yakin. Tadhkuru qissataha faqala laha hadhihi nafsul mushkilah allati ma'i. Zawjati tashukku fiyya wa ana ahlifu laha al-an wallahi la yujadu imra'atun li wa zawjatun li fi ghairi hadhihi al-ghurfa wa kullu zawjatin kharij hadhihi al-ghurfa fa hiya taliq. Kata Nisha bilang kan ya, pas ditanya begitu, jadi ini wanita kedua datang konsultasi. Nisha, aku curiga kayaknya suamiku menikah lagi. Bisa nggak aku tuntut dia untuk bersumpah? Apakah dia menikah lagi apa enggak? Nih Syekh menjawab, demi Allah ini permasalahan yang sama dengan yang kualami sekarang. Istriku mencurigaiku bahwasanya aku menikah lagi. Sekarang aku berani bersumpah, demi Allah, aku tidak menikahi wanita lain kecuali yang ada di dalam ruangan ini. Dan semua istri, semua wanita yang ada di luar kamar ini aku talak demi Allah. Begitu. Tenang. Akhirnya dua-duanya istrinya tenang. Oh berarti istrinya cuman aku. Begitu. Mengatasi masalah. Tambah masalah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ikhwah. Kita telah membahas sedikit dalam tentang kan urusan saya. La taf'alu hadza ba'da dzalik wa yakuna al-mas'ul. Jangan kalian lakukan hal itu nanti. Nanti ana yang bertanggung jawab katanya begitu. Ya. Nashuf al-silah Syekh. La. Baik. Syekh masih capek. Insyaallah kita simpan pertanyaannya insyaallah buat pertemuan hari Sabtu ya. Barakallahu fikum. Udah cukup kami ajarkan pada kalian caranya mengeles. Wal'iyadzubillah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.